Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudhon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Daulah Umayyah II di Andalusia. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Islam di wilayah Andalusia yang kini menjadi negara Spanyol dan Portugal. Selain itu, dalam topik ini kita akan mengungkap banyak misteri termasuk rahasia di balik pesatnya perkembangan Islam di wilayah Eropa tersebut. Bagaimana bisa wilayah yang dulunya menjadi basis kekuatan orang-orang Nasrani tersebut bisa ditaklukkan umat Islam? Apa rahasianya? Dan seberapa heroiknya pasukan Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia? Dan bagaimana bisa Islam di Andalusia lenyap begitu saja, padahal sudah berkuasa sekitar 7,5 abad lamanya? Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Daulah Umayyah II di Andalusia merupakan dinasti Islam didirikan keluarga Daulah Umayyah I, yakni Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau merupakan putra dari Muawiyah bin Hisam bin Abdul Malik yang berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Abdurrahman berhasil masuk ke Andalusia dan mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf al-Fikhr, lalu memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah I di Damaskus. Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah, terhitung antara tahun 756 sampai 1031 Masehi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita kaji dulu sejarah Andalusia yang kini menjadi negara Spanyol dan Portugal tersebut. Wilayah Andalusia merupakan bagian dari semenanjung Iberia. Sebelum dibebaskan umat Islam, wilayah Andalusia termasuk bagian kerajaan Romawi. Namun dalam perkembangannya, bumi Hispania tersebut dikuasai pasukan Gotik dari kerajaan Visigoth di bawah Raja Roderick. Bangsa Gotik sendiri merupakan bangsa berasal dari negeri Germania. Raja Roderick naik takhta setelah berhasil merebut kepemimpinan dari raja sebelumnya, yakni Witiza. Roderick dikenal sebagai raja dolim, bertindak sewenang-wenang pada rakyat, sehingga membuat penduduk Andalusia rindu akan kedamaian dan ketentraman. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor pasukan Islam bisa dengan mudah menguasai Andalusia, padahal kekuatan tentara Islam kala itu hanya berkisar 12.000, sementara pasukan musuh sangat besar, sekitar 100.000-an tentara. Namun fakta yang tidak bisa dipungkiri dan bisa dijadikan pelajaran bahwa jauh sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam lebih dahulu telah berkembang pesat di Afrika Utara, sebuah kawasan yang berdekatan dengan wilayah Andalusia, daerah benua Eropa bagian barat daya. Keberadaan Afrika Utara dan Andalusia dipisahkan oleh lautan Samudra Atlantik. Kala itu Afrika Utara menjadi salah satu provinsi Daulah Umayyah Damaskus. Jadi, penguasaan terhadap suatu wilayah pasti butuh proses dan tahapan, dan itu mutlak dilalui, tidak bisa dilakukan spontanitas bim salabim. Penguasaan terhadap wilayah Afrika Utara sendiri sudah dilakukan sejak Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun penguasaan secara penuh wilayah ini baru terjadi pada era Khalifah kelima Abdul Malik bin Marwan. Pemerintah pusat menunjuk Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara yang wilayah kekuasaannya mulai Libya, Aljazair hingga Maroko. Karena wilayah Mesir sudah menjadi provinsi tersendiri. Sebelum ditaklukkan umat Islam, Afrika Utara merupakan wilayah basis kekuasaan kerajaan Romawi. Setelah kawasan Afrika Utara benar-benar dapat dikuasai, Islam mulai menyebar ke berbagai penjuru di kawasan tersebut, termasuk Andalusia di benua Eropa. Penyebaran Islam ke Andalusia sendiri sebenarnya juga bukan merupakan bentuk penjajahan, tetapi lebih tepatnya disebut sebagai sebuah pembebasan dari pemerintahan dolim.
karena sesuai referensi yang ditulis Harian Republika disebutkan, awal mula masuknya Islam ke wilayah Andalusia terjadi setelah ada permintaan bantuan dari raja negara bagian di Andalusia bernama Raja Julian. Penguasa Kepulauan Ceuta itu sangat murka pada Raja Roderick, penguasa Andalusia, karena putrinya Florinda diperkosa olehnya. Tetapi Raja Julian tidak berdaya untuk melawan, sehingga ia pun berkirim surat meminta bantuan ke negeri di seberang Laut Tengah, yakni Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair. Setelah membaca surat dari Julian, Musa bin Nusair menyampaikan kepada Khalifah Daulah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus mengenai perkara ini. Al-Walid pun mengizinkan gubernurnya untuk menjalin koalisi militer dengan pemimpin Nasrani tersebut. Jadi, dari sini dapat difahami bahwa kedatangan Islam di Semenanjung Iberia terjadi atas permintaan Raja Julian. Tidak ada niatan menjajah negeri orang. Justru kedatangan Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi penduduk setempat karena bisa bebas dari raja zalim dan sewenang-wenang. Namun begitu, penaklukan Andalusia tidak serta-merta bisa dilakukan, tetapi ternyata melalui proses cukup panjang dan pemikiran matang karena musuh yang harus dihadapi adalah Raja Roderick yang memiliki pasukan banyak dengan persenjataan sangat lengkap. Tetapi untuk melakukan penaklukan wilayah Andalusia, umat Islam tetap menggunakan wilayah Afrika Utara, khususnya wilayah Maroko yang sangat berdekatan itu sebagai pintu masuk. Sehingga wilayah Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi pasukan Muslim dalam menaklukkan wilayah yang dikuasai bangsa Gotik tersebut. Proses penaklukannya pun dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara terlebih dahulu mengutus Tarif bin Malik menyelidiki situasi Andalusia saat itu. Tarif membawa 500 pasukan berkuda dan melintasi selat terletak di antara Maroko dan Eropa. Dalam ekspedisi ini, Tarif dibantu Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian dan sukses tanpa perlawanan berarti. Melihat keberhasilan Tarif bin Malik dan pasukannya, Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi pengiriman ke Andalusia dengan membawa pasukan dalam jumlah lebih besar, yakni 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, seorang panglima dari bangsa barbar di Afrika Utara. Pasukan Tariq bin Ziyad sebagian besar terdiri dari suku barbar yang didukung Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Tariq bin Ziyad memimpin pasukan menyeberangi selat yang kemudian terkenal sebagai Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Peristiwa penaklukan wilayah Andalusia sangat menarik dibahas dalam video tersendiri. Apalagi peristiwa penaklukan tersebut dilakukan di bulan puasa, tepatnya pada tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juli tahun 711 Masehi. Insya Allah, tapi yang jelas peristiwa penaklukan itu penuh dengan aksi heroik pejuang Muslim sejati. Bagaimana tidak heroik? Karena sesampai di pantai wilayah Andalusia setelah menyeberangi Selat Gibraltar, Tariq bin Ziyad justru mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang Gibraltar atau Jabal Tariq, Bukit Tariq, lalu membakar semua armada kapal yang mereka pakai menyeberang lautan. Tentu pasukannya kaget melihat tindakan gila Tariq tersebut. Namun Tariq dengan pedang terhunus menyampaikan kepada pasukannya dengan kalimat tegas, "Kita hanya memiliki 2 pilihan, maju menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa," teriak Tariq bin Ziyad di hadapan pasukannya. Kontan semangat jihad 7.000 pasukan Tariq bin Ziyad terbakar karena mereka tidak punya pilihan lagi kecuali harus maju menaklukkan Andalusia. Karena bila mundur tetap juga akan mati karena yang ada di belakang hanyalah lautan luas. Daripada mundur dan akhirnya mati tenggelam di lautan, lebih baik maju. Sementara bila maju terus masih ada kemungkinan menang, bila meninggal pun tercatat sebagai mati syahid.
Inilah yang mengobarkan semangat jihad pasukan Tariq bin Ziyad tanpa mengenal takut, padahal jumlah musuh yang harus dihadapi sebanyak 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Dan benar, pasukan muslim dengan keimanan kuat terus merangsek tanpa mengenal rasa takut hingga membuat pasukan Roderick kocar-kacir. Gubernur Musa bin Nusair pun mengirim bantuan tentara lagi sebanyak 5.000 orang, sehingga total pasukan Tariq menjadi 12.000 orang, masih jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasukan musuh. Meski begitu, pasukan Tariq berhasil menang dan berturut-turut menaklukkan beberapa wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ke-6 Daulah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik. Dengan ditaklukkannya Andalusia, periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Periode pertama ini Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat Khalifah Daulah Umayyah berpusat di Damaskus. Pada periode pertama ini, situasi politik dan perekonomian belum tertata dengan baik. Sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Konflik internal terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan etnis dan golongan. Juga terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di pusat Damaskus dengan gubernur Afrika Utara. Sehingga pada periode pertama, Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Lepas dari itu, masuknya Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota pemerintahan Spanyol. Dan ini sekaligus membuka jalan baru bagi upaya umat Islam menyebarkan Islam ke seluruh Eropa. Namun situasi politik berubah setelah gerakan Abbasiyah menghancurkan Daulah Umayyah di Damaskus tahun 750 Masehi. Khalifah ke-14 Daulah Umayyah Marwan bin Muhammad pun tewas setelah tertangkap dalam pelariannya di Mesir. Bukan hanya Khalifah Marwan bin Muhammad, keluarga Daulah Umayyah lainnya juga ikut dihabisi semuanya oleh pasukan Abbasiyah. Mata-mata pun disebar ke seluruh pelosok negeri untuk mencari jejak mereka. Hanya segelintir keluarga Daulah Umayyah yang bisa selamat dari tebasan pedang tentara Abbasiyah. Di antara yang berhasil selamat adalah pemuda berusia 19 tahun bernama Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisam bin Abdul Malik. Abdurrahman lari mengembara selama 5 tahun melalui Irak lalu mengarungi gurun Syria menuju Palestina. Kemudian menyeberangi gurun Sinai ke Mesir, lalu melewati beberapa wilayah Afrika menuju daratan Eropa di Andalusia yang telah ditaklukkan nenek moyangnya dari Daulah Umayyah. Abdurrahman memasuki Andalusia hanya diikuti 400 budak setia pada Bani Umayyah. Berkali-kali dia terkepung tentara Abbasiyah, namun tetap berhasil lolos. Tatkala barisan tentaranya dirasakan sudah banyak, dia mulai menyerang Cordoba. Dia berhasil menaklukkan kota itu dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Namun tak lama setelah itu, wilayah Andalusia dilanda pergolakan terus-menerus dipelopori orang-orang Himyariah atau Arab Selatan dan bangsa Barbar. Pada saat yang sama, Khalifah kedua Daulah Abbasiyah Ja'far al-Mansur mengirim bala tentaranya terdiri dari para budak yang setia kepada Daulah Abbasiyah untuk mengembalikan Andalusia ke tangan mereka. Lagi-lagi Abdurrahman mampu memadamkan berbagai pergolakan itu dan memukul mundur tentara Ja'far al-Mansur. Kedatangan Abdurrahman di Andalusia menjadikan Islam mengalami babak baru di wilayah tersebut. Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf al-Fikhr tahun 756 Masehi. Dia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus dengan gelar Ad-Dakhil,
sehingga nama lengkapnya menjadi Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil sendiri artinya adalah masuk, dimaksudkan sebagai Abdurrahman yang berhasil masuk ke Andalusia dari kejaran tentara Abbasiyah dan menguasai Andalusia. Oleh ahli sejarah, periode Abdurrahman Ad-Dakhil disebut sebagai periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah, terjadi antara tahun 756 Masehi sampai 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan baik di bidang politik maupun peradaban. Amir pertama periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia berhasil membawa kejayaan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah II di Andalusia. Selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya, beliau mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun serangan dari luar. Karena ketangguhannya itu, beliau dijuluki sebagai Raja Wali Quraisy. Pada zamannya, Andalusia mencapai pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Perkembangan peradaban di wilayah ini juga sangat pesat. Tampaknya beliau telah menyiapkan hal itu dalam waktu cukup lama. Suatu kemajuan yang belum pernah dicapai Andalusia sebelumnya. Cordoba bersaing dengan kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Bizantium Romawi Timur, dan Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah, dari segi kemegahan, kemewahan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Cordoba dikenal sebagai pengantin Andalusia dan permata dunia. 3 tahun sebelum meninggal dunia, Abdurrahman merenovasi dan memperluas bangunan Masjid Cordoba. Atapnya disangga tiang-tiang besar berjumlah 1.293 tiang. Masjid itu laksana Ka'bah kaum muslimin di dunia Islam bagian barat. Hingga kini masjid itu masih berdiri megah. Ia termasuk tempat paling banyak dikunjungi wisatawan setelah Istana Al-Hamra sebagai peninggalan secara menarik. Selain itu, Abdurrahman juga dikenal sebagai seorang penyair dan orator ulung. Setelah memerintah selama 32 tahun, Abdurrahman Ad-Dakhil meninggal tahun 788 Masehi dalam usia 61 tahun. Dari seorang pelarian politik, dia menjadi penguasa yang disegani kawan dan lawan. Harus diakui bahwa Daulah Umayyah II di Andalusia yang dipelopori Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil membangun kawasan Andalusia mengalami kejayaan selama kurun waktu 7,5 abad, mulai tahun 756 hingga 1492 Masehi dengan amir-amir sebagai berikut. Amir-amir tersebut berkuasa dengan pembagian beberapa periode, di mana periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah berpusat di Damaskus. Penguasa Andalusia pada periode kedua adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, Hisam I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausad, Muhammad bin Abdurrahman, Munjir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad. Pada periode kedua ini, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Periode ketiga berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III bergelar An-Nasir. Pada periode ini, penguasa mulai memakai gelar khalifah. Khalifah yang memimpin pada periode ketiga ini adalah Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisam II. Pada periode ini, Daulah Umayyah Andalusia mengalami puncak kejayaan, menyaingi peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir membangun Universitas Cordoba, dilengkapi perpustakaan dengan koleksi ribuan buku. Pembangunan kota berlangsung sangat cepat, masyarakat mendapat kesejahteraan dan kemakmurannya. Sejumlah ilmuwan juga bermunculan di era ini. Mereka diantaranya adalah Abbas ibnu Fams, ahli ilmu kimia sekaligus astronomi. Juga muncul Ibnu Bajjah, filosof terkenal.
Dengan majunya peradaban dan ilmu pengetahuan, wilayah Andalusia membuat dunia diterangi oleh dua matahari Islam dalam waktu bersamaan di saat dunia barat masih mengalami kegelapan. Di barat ada Daulah Umayyah II, sementara di wilayah timur muncul Daulah Abbasiyah dengan kemajuan demikian pesatnya. Bagaimana kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah II? Insya Allah lebih lengkapnya kita bahas di video berikutnya. Namun kemajuan Daulah Umayyah II tidak bisa bertahan terus, karena pada periode keempat antara tahun 1013 sampai 1086 Masehi mulai terlihat melemah disebabkan perpecahan. Bahkan Daulah Umayyah II kala itu terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil atau yang dikenal sebagai masa Mulukut Tawaif di bawah pemerintahan raja-raja golongan berpusat di Sevilla. Munculnya Mulukut Tawaif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi atau keberadaan Daulah Umayyah II di Andalusia. Akibat perpecahan itu, kekuasaan Islam akhirnya mudah direbut orang-orang Kristen. Tetapi untungnya kekuatan Daulah Murabitun dari Maroko, Afrika Utara datang dan berhasil menyelamatkan umat Islam Andalusia. Pendiri Murabitun Yusuf ibnu Tasfin dan tentaranya berhasil menyelamatkan wilayah Cordoba, Sevilla, dan Toledo dari kehancuran, mengalahkan pasukan Kristen Kastilia. Di masa pemerintahan Murabitun inilah Andalusia mengalami masa periode kelima. Periode ini berlangsung dari tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Namun kekuasaan Daulah Murabitun mulai melemah sepeninggal pendirinya Yusuf ibnu Tasfin. Puncaknya masa Daulah Murabitun berakhir tatkala dikalahkan kekuatan Muwahhidun dipimpin Abdul Mukmin. Daulah Muwahhidun menaklukkan Maroko tahun 1147 Masehi yang menjadi pusat Daulah Murabitun, sehingga wilayah kekuasaan daulah ini termasuk Andalusia pun jatuh ke tangan Daulah Muwahhidun. Namun dominasi Daulah Muwahhidun di Andalusia berlangsung hingga tahun 1212 Masehi ketika Muhammad III bergelar An-Nasir dikalahkan pada pertempuran di Sierra Morena oleh aliansi para pangeran Kristen di Kastil, Aragon, dan Navarre. Hampir semua wilayah kekuasaan Islam di Andalusia hilang. Kota-kota besar seperti Cordoba dan Sevilla jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Kekuasaan Islam tinggal tersisa di daerah Granada di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Pada masa ini Islam Andalusia memasuki periode ke-6, berlangsung dari tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Meski begitu, peradaban Islam dicoba dibangun kembali sehingga sempat mengalami kemajuan seperti pada masa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Namun secara politik, jangkauan daulah ini hanya berkuasa di wilayah sangat kecil, sehingga berakhirlah kekuasaan Daulah Umayyah II di Andalusia pada periode ke-6 setelah kurang lebih 7,5 abad berkuasa di Andalusia. Yang menarik, Islam seperti lenyap begitu saja dari bumi Andalusia. Kenapa bisa begitu? Padahal dulu merupakan penguasa wilayah ini. Insya Allah akan kita bahas di video tersendiri. Tetapi yang jelas, umat Islam akhirnya terusir dari Spanyol tahun 1492 Masehi dengan Granada sebagai benteng terakhirnya. Ini setelah kerajaan Kastil dan Aragon bersatu di bawah kendali Isabel dan Ferdinand menyerang kekuasaan Islam yang masih tersisa di Granada. Demikian kisahnya, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.